Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat jurnal penyesuaian pada soal CV Round Indonesia. Setelah menyelesaikan semua dokumen transaksi dari 1 sampai dengan 30, kita akan memulai membuat jurnal penyesuaian. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita sudah membuat neraca saldo akhir. Ini adalah neraca saldo akhir yang sudah kita buat reportnya sebagai dasar buat menyusun jurnal penyesuaian. Kita mulai dari dokumen penyesuaian yang pertama, yaitu dokumen 31, di mana ini nomor bukti MM02. Kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk data rekening koran, di mana ada penambahan saldo kas atas jasa giro sebesar 325.000 dan biaya administrasi sebesar 150.000. Kita akan catat semua penyesuaian di record journal entry ya. Kita buat tanggalnya 31 Desember 2021. Ini kita buat MM02. Kita buat penyesuaian. Oke, penyesuaian yang pertama berarti cash in bank yang bertambah ya. Bank service. Ini bank servisnya nilainya 150.000. Lalu jasa gironya kita masukin ke akun other revenue. Ini nilainya adalah 325.000. Jadi bank servisnya 150 untuk biaya ADM-nya. Lalu jasa gironya 325.000. Ini ada di sebelah kredit. Nah, selisihnya antara other revenue jasa giro dan dikurangi biaya administrasi bank itu yang masuk ke dalam cash in bank. Jadi cash in bank-nya adalah 175.000. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, berikutnya yang kedua masih dengan nomor yang sama. Ini kita buat juga, boleh di tempat yang sama tadi atau record buat lagi juga nggak masalah. Ini adalah office supplies yang tersedia di taksir 200.000, berarti jurnalnya adalah beban, berarti supplies expense. Kreditnya adalah office supplies. Nah, nilainya berapa? Kita lihat di neraca saldo akhir. Office supplies nilainya adalah 1.900.000 yang ini. Nah, berarti yang menjadi beban berapa? Di sini disebutkan di soal bahwa ditaksir 200.000, berarti 1.900.000 dikurangi dengan 200.000, berarti adalah 1.700.000. Jadi 1.700.000 ini didapat dari 1.900.000 dikurangi dengan 200.000. Kalau udah kita record. Kita ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 32, di mana ini nomor bukti MM03. Ini untuk gaji karyawan bulan Desember yang akan dibayar di bulan Januari. Nah, sebesar 13.500.000. Kita catat beban gaji, wage and salaries expense, 13.500.000. Kreditnya adalah wage and salaries payable. Berarti hutang gaji. Ini dia adalah jurnalnya. Jadi wage and salaries expense debit, kreditnya adalah wage and salaries payable. Oke, kita record. Kita lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen nomor 33.
di mana di sini disusutkan gedung menggunakan metode garis lurus, diketahui nilai sisa gedung 4 juta, dan umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Kita buat dulu di sini. Ini berarti debitnya adalah depresiasi expense office building. Kreditnya adalah yang ini, akumulasi depresiasi office building. Oke, angkanya kita lihat di sini angkanya. Ini nilainya adalah office buildingnya adalah 28 juta. Nah, nilai dari 28 juta dikurangi dengan 4 juta. Jadi kita buat perhitungannya di sini bisa 28 juta dikurangin dengan 4 juta. Ini kan 24 juta. Nah, lalu hasil ini dibagi 20 karena 20 tahun. Jadi nilainya adalah 1.200.000. Jadi untuk mendapatkan nilai beban penyusutannya, total dari nilai gedung tadi 28 juta dikurangi dengan nilai sisa yaitu 4 juta dan dibagi dengan 20. Oke, kalau udah kita record, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Ini adalah MM05, kita buat. Berarti ini untuk penyusutan peralatan, kita buat dulu. Beban penyusutan peralatan, depresiasi expense equipment. Kreditnya akumulasi depresiasi office equipment. Nilainya adalah, kita hitung dulu. Ini berdasarkan dari soal. Ini adalah total dari peralatannya. Nah, disusutkannya di sini disebutkan menggunakan metode garis lurus. Menggunakan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa peralatan di daftar peralatan. Jadi, ini adalah jumlah dari peralatan tadi. Lalu, nilai penyusutannya langsung kita bagikan aja karena metode garis lurus. Jumlah dari aktiva tadi dibagi dengan jumlah tahunnya. Lalu kita jumlahkan ini yang menjadi beban penyusutannya. 1.690.833 rupiah. Oke, kalau udah kita record. Kita lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 35. Dokumen transaksi nomor 35 ini adalah penyesuaian untuk bis yang sedang beroperasi dari 22 Desember sampai dengan 2 Januari. Di mana hari perjalanannya sudah terpakai adalah 10 hari perhitungan upah supir. Jadi di sini kita akan menghitung biaya upah supir selama 10 hari untuk bis yang sedang beroperasional tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari. Selain itu, kita juga menghitung jumlah kilometer bis yang sudah terpakai. Di sini biaya operasionalnya adalah 9.800.000 untuk 3 buah bis. Kita harus membuat perhitungan berapa biaya upah supir yang
sudah terpakai dari 10 hari ini. Kita lihat bis yang sedang beroperasi pada tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari. Kita lihat di dokumen transaksi sebelumnya. Ini dia. Yaitu dokumen 22. Ini adalah untuk keberangkatan 22 Desember sampai dengan 2 Januari. Nah, di sini ada perjalanan menggunakan supir 6 jumlahnya, karena ada 2 bis, 1 bis itu 3 supir. Ini ada 6. Nah, ini lamanya 12 hari, tapi kita menghitung selama 10 hari aja yang ada di bulan Desember. Jadi kita akan menghitung 6 dikali 10 dikali dengan 350.000. Berarti ini adalah biaya supirnya, berarti labor expense. Berarti nilainya tadi adalah 6 dikali 10 hari, karena 6 supir 10 hari dikali dengan 350.000. Totalnya adalah 21 juta. Ini yang menjadi beban. Lalu berikutnya disebutkan apabila biaya operasional, jadi perjalanan yang 10 hari itu kilometernya masing-masing adalah 3.000 km per bis. Biaya operasional bisnya adalah 9.800.000. Berarti kita masukin ke akun operasional bis expense sebanyak 9.800.000. Kita catat ke akun prepaid expense. Karena ini sudah kita catat sebelumnya waktu mengeluarkan uang, itu adalah prepaid expense akun yang kita gunakan. Jadi untuk prepaid expense ini yang terpakai dan yang menjadi beban terrealisasinya adalah 30.800.000. Ini penyesuaian. MM06. Oke, kalau udah, ini masih ada lanjutannya. Ini kita untuk mengakui berapa sih beban yang sudah terrealisasi yang 10 hari tadi, antara 22 Desember sampai dengan 31 Desember. Sekarang, berapa nilai pendapatan yang kita akui? Kan semua uang masuk itu, uang pembayaran sewa itu kita simpan di akun sewa diterima di muka. Nah, sekarang kita harus mengakui selama pendapatan selama 10 hari tadi. Karena bebannya untuk 10 hari, pendapatannya juga harus 10 hari. Berarti berapa yang terrealisasi? Debitnya adalah unearned rent revenue, kreditnya adalah rent revenue. Nilainya adalah kita ambil dari uang yang sudah kita terima. Kita lihat di sebelumnya. Kita cari. Nah, ini dia. Di dokumen 21 ini ada pelunasan pembayaran. Totalnya adalah 97.200.000. Ini untuk 12 hari. Kita hitung untuk 3 harinya saja. Berarti ini kan totalnya 12 hari. Kita hitung 10 harinya saja. Berarti 10 per 12 dikali 97.200.000. Jadi kita hitung 10
per 12 dikali dengan 97.200. Nilainya adalah 81 juta. Jadi kalau selama 12 hari perjalanan tadi dari 22 Desember sampai 2 Januari itu adalah total pendapatan seharusnya 97.200. Karena 10 hari maka kita akui adalah 10 per 12 kali total 97.200, yaitu 81 juta. Itu adalah yang menjadi pendapatan. Jadi ini adalah kalau beban yang terakui adalah 30.800.000, maka pendapatannya juga kita harus akui selama 10 hari tersebut. Oke, kalau udah kita record, kita lanjut ke dokumen yang terakhir. Ini adalah dokumen nomor 36. Ini penyesuaian untuk penyusutan atas bis. Oke, kita catat dulu ini MM07. Berarti bebannya adalah depresiasi expense untuk vehicle. Kreditnya adalah akumulasi depresiasi vehicle, kendaraan ya. Ini jumlah meter yang terpakai kita kalikan dengan indeks. Nah, ini yang terpakai dikali dengan indeks, totalnya adalah 57.800.000. Jadi ini meter yang terpakai, ini indeksnya dikalikan saja. Lalu ditotalkan keseluruhannya 57.800.000. Oke, kalau udah record. Kalau mau lihat jurnalnya ada di general. Ini adalah jurnal yang sudah kita input. Kalau udah selesai, kita langsung membuat reportnya. Bisa membuat neraca di standar balance sheet. Langsung kita simpan, send to PDF. Kita juga bisa membuat laporan laba ruginya. Oke, kita send to PDF. Demikian kita sudah menyelesaikan untuk mengerjakan soal Chevron Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.